Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti hadir kembali menyapa Anda dalam Sapa Sosial untuk memberikan beberapa informasi dan juga perbincangan menarik untuk kita simak di pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang penulis muda yang sudah menerbitkan buku yang banyak diminati oleh orang-orang, dan tentunya sebelum kita berkenalan dengan penulisnya, saya ingin membaca sepenggal kalimat yang ada di dalam buku yang berjudul Cinta dalam Naungan Tuhan ini. Wow. Nah, kita coba membacanya. Ketika hujan turun, aku selalu teringat dengannya. Rindu itu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin mendesak untuk bertemu. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku hanya bisa di sini membiarkan rindu itu layu, meski kerap kali hujan memberikannya obat. Tapi bagi rindu, obat yang dibawa hujan hanya bisa bertahan saat hujan berlangsung. Dan ketika hujan berhenti, maka sesak itu kembali lagi. Ada Mulyana Mursalim. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, saya buka Mas. Iya, apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di studio Kompas TV Makassar. Barusan tadi saya baca penggalannya, wah cukup romantis kata-katanya ya. Memang novel romance. Oh, novel romance, ini masuk dalam kategori novel romance. Ini mungkin bisa dilihat, judul dari novel ini adalah Cinta dalam Naungan Tuhan. Iya. Mungkin dari judul ini kita sudah sedikit mengerti begitu ya. Tapi lebih gamblang lagi jika Mbak Mulyana ini akan menjelaskan secara langsung. Perkenalan dulu deh, Mbak Mulyana sendiri saat ini sebagai seorang penulis muda, kegiatannya saat ini apa ini? Ya, jadi nama saya Mulyana Mursalim. Ya, saat ini saya baru lulus kemarin tahun 2020. Berarti angkatan corona ya? Iya, karena wisudanya online. Ya, jadi aktivitasnya sekarang saya magang di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Okay. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada sudah lulus, tapi masuknya bulan Agustus. Jadi kesibukannya sekarang sambil biasa isi materi soal literasi juga, meskipun lewat virtual, dan masih sibuk nulis untuk buku yang keempat. Berarti Anda sudah sering sekali beraktivitas dengan suara, artinya berbicara begitu ya, sebagai narasumber di kegiatan-kegiatan begitu ya. Nah, sebenarnya Anda ini sejak kapan mulai menulis sebenarnya? Iya, kalau mulai menekuni dunia penulisan itu SMA kelas 2, tapi bakat nulisnya itu ada sejak SMP, karena biasa kita kan remaja dulu biasa curhat di diary ya. Dear Diary, jadi berawal dari situ bisa menghasilkan buku sampai sekarang. Itu saya dapat kok ya, Dear Diary ya. Gak jauh berbeda begitu ya angkatannya ya. Oke, tapi memutuskan untuk kemudian tertarik dalam dunia kepenulisan itu dari SMP begitu ya. Apa yang membuat kamu tertarik menjadi seorang penulis begitu? Sebenarnya kalau tertarik itu dari SMA, cuma bakatnya itu ada dari SMP. Nah, tertarik itu saat SMA. Waktu itu sebenarnya saya awalnya ikut lomba, yang diadakan di Sulawesi Barat tingkat provinsi antar pelajar dan mahasiswa dan umum waktu itu. Dan saya coba kirimkan karya saya, dan alhamdulillah waktu itu masuk juara 3 dan itu dibukukan. Nah, dari situ awalnya, wah keren juga ya kalau tulisan kita ada dalam buku. Jadi awalnya, awal mulanya tertarik untuk menekuni dunia penulisan, apalagi masuk kampus, ikut organisasi, itu awalnya dari mengikuti kompetisi di dunia penulisan. Menjadi kepuasan tersendiri ketika tulisan yang kita buat diterbitkan dalam sebuah majalah, sebuah halaman website, atau bahkan dalam sebuah buku, itu menjadi awal mula kamu mulai terpancing rasa cintanya untuk menulis begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, lalu kabarnya buku yang berjudul Cinta dalam Naungan Tuhan ini adalah bukan buku pertama Anda? Iya, bukan. Ini buku keberapa? Buku ketiga. Buku ketiga. Kita akan fokus ke buku ini nanti, tapi jelaskan terlebih dahulu 1-2 buku yang sudah Anda tulis itu
Ya. Seperti apa? Buku yang pertama itu adalah antologi. Jadi 2 buku sebelumnya itu adalah antologi, artinya kumpulan bersama. Itu kalau buku pertama itu adalah kumpulan cerpen tentang maladministrasi. Nah, buku yang kedua itu adalah buku antologi puisi. Jadi yang tadi cerpen, yang kedua itu puisi, dan buku yang kedua ini adalah kerjasama organisasi saya yang saya pimpin waktu itu dengan Forum Lingkar Pena Ranting Turki. Jadi buku antologi lintas 2 benua. Jadi Turki waktu itu. Kok bisa sampai sejauh itu gitu ya? Ada cerita di baliknya? Iya, karena ada organisasi yang menaungi, kemudian organisasi itu ada cabangnya di Turki, jadi kita kolaborasi di situ. Berarti ilmu-ilmu yang Anda dapat juga ini bukan lagi bisa dikatakan berasal dari lingkungan-lingkungan kita saja yang ada di Makassar begitu ya, bahwa Anda sudah mendapatkan ilmu-ilmu kepenulisan itu juga dari luar, karena sharing begitu ya dengan berbagai kalangan dari berbagai negara begitu ya. Oke, dari semua buku yang Anda sebutkan tadi antologi puisi dan juga ini itu novel solo pribadi. Novel solo, kemudian berbau-bau romantis begitu ya. Aliran, saya nggak tahu banyak sih tentang kepenulisan begitu ya. Memang Anda fokus kepada aliran-aliran yang menjual kata-kata romantis yang kemudian untuk memikat para pembaca. Anda fokus di situ? Iya, betul sekali. Karena sasarannya saya adalah artinya para mahasiswa-mahasiswa baru, remaja-remaja ya. Jadi memang ini genrenya kan novel romance, dan saya itu bisa dikatakan survei pasarnya dulu. Yang banyak digandrungi oleh teman-teman pemuda ini apa sih? Nah, ternyata yang banyak digandrungi adalah kata-kata puitis tentang hujan, tentang rindu. Maka lahirlah novel ini. Iya ya. Anak-anak muda yang puitis itu memang selalu mengidentikan puitis itu identik dengan hujan dan rindu ya. Senja, anak India. Menarik ya. Jadi dari survei itu Anda kemudian mulai fokus begitu ya ke penulisan ke arah-arah yang romantis. Istilahnya apa sih? Aliran apa sih? Kalau ada penyebutannya nggak? Genrenya itu sebenarnya romance sih. Romance ya. Jadi genre tulisan fiksi yang romance. Begitu ya. Oke, baik. Butuh waktu berapa lama Anda menyelesaikan buku pertama Anda? Buku pertama tentu merupakan hal yang begitu sulit ya, karena memulainya pasti banyak yang harus dilalui. Buku kedua pasti sudah ada pengalaman dari buku pertama. Begitu juga buku ketiga, mungkin saya yakin ini lebih sempurna mungkin daripada buku pertama dengan kedua. Itu seperti apa sih kesulitan memulai menulis sebuah buku? Jadi kalau buku pertama itu sebenarnya saya mungkin karena itu kan antologi, jadi itu juga hasil kolaborasi, jadi mungkin karya saya di situ cuma 1. Nah, begitupun dia dan buku kedua, mungkin yang buku ketiga ini. Nah, mungkin buku ketiga ini Kak. Jadi buku ketiga ini itu saya selesaikan sebenarnya 2 bulan saat libur. Jadi nulisnya itu cuma 2 bulan, tapi memang draftnya itu sudah lama jadi sejak SMA. Jadi tinggal dipoles, ditambahkan, dan kalau mungkin totalnya sih 2,5 bulan lah, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan nyelesain 1 novel. 1 novel 2,5 bulan. Dari sekian banyak penulis yang saya hadirkan di sini, itu dalam jangka waktu yang terbilang cepat sebenarnya. Karena ada beberapa penulis yang kemudian baru bisa menyelesaikan tulisannya setelah melalui berbagai pengalaman puluhan tahun, beberapa tahun begitu ya. Nanti kita akan kembali fokus ke buku yang sedang naik daun di Makassar ini, karena banyak orang yang berlomba-lomba ingin memilikinya begitu ya. Tapi setelah jeda kita akan berbincang kembali dengan penulis muda Mulyana Mursalin. Tetap bersama kami di Sapa Sosial. Cinta dalam naungan Tuhan. Tak pernah salah ketika ia tiba-tiba hadir untuk membahagiakan, tak pernah salah ketika ia datang untuk menghapus masa lalu yang penuh kesedihan. Lalu perasaan muncul dari kebiasaan yang menyatukan kedua insan. Keadaan-keadaan yang memang dianggap tak sengaja Allah pertemukan, hingga timbul rasa yang kita sebut rindu atau cinta.
sebuah rasa yang memang tak seharusnya pernah ada untuk diungkapkan. Bukankah takdir ada di tangan Tuhan? Dari aku yang masih setia dalam penantian, teruntuk kamu yang tak kunjung memberi kepastian. Sampai jumpa di masa depan dengan siapapun kita dipasangkan. Wow, begitu romantis sekali ya, apalagi dibacakan langsung oleh penulisnya. Cinta dalam naungan Tuhan. Saya kan rasanya aku pengen juga nih. Kita dulu waktu sekolah SD, SMP kan biasanya disuruh baca puisi di depan. Betul. Saya sih pengen coba sekali lagi deh. Ngulangin nih apa yang disampaikan tadi. Ini istilahnya Blurbnya. Ininya ya. Ini kalimat utama dalam buku ini begitu ya. Oke, saya pengen baca juga karena romantis banget nih ya. Kita coba. Cinta dalam naungan Tuhan. Waduh, berlebihan ya. Santai. Tak pernah salah ketika ia tiba-tiba hadir untuk membahagiakan. Tak pernah salah ketika ia datang untuk menghapus masa lalu yang penuh kesedihan. Lalu perasaan muncul dari kebiasaan yang menyatukan kedua insan. Keadaan-keadaan yang memang dianggap tak sengaja Allah pertemukan. Hingga timbul rasa yang kita sebut rindu. Sebuah rasa yang memang tak seharusnya pernah ada untuk diungkapkan. Bukankah takdir ada di tangan Tuhan? Dari aku yang masih setia dalam penantian. Teruntuk kamu yang tak kunjung memberi kepastian. Sampai jumpa di masa depan dengan siapapun kita dipasangkan. Wah, lebih hebat kakaknya lah. Oke. Inti dari buku ini, kamu ingin menyampaikan apa makna dari buku ini? Iya. Inti dari buku ini sebenarnya Kak itu tidak jauh-jauh dari visi saya. Kenapa saya sampai hari ini menulis buku, karena saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Dan salah satu visi saya untuk menulis itu adalah berdakwah. Artinya menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Saya dalam hal ini, para remaja ini banyak yang terjerembab ya dalam tanda kutip cinta. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin mengedukasi atau memberikan sedikit, bukan juga saya mau mengajari, tapi berbagi pengalaman bahwa persoalan cinta ini itu sudah diatur dengan jelas di agama kita. Nah, jadi persoalan itu ya tinggal pribadi kita yang mau menyikapinya seperti apa, dan ada yang jalan yang salah, ada jalan yang memang bisa dikatakan tepat. Jadi seperti itu. Jadi ingin sharing pengalaman bahwa persoalan cinta itu tidak melulu katanya cinta itu bikin sakit hati. Padahal cinta itu sebenarnya fitrahnya manusia dan itu wajar dialami oleh manusia, dan tinggal kita sebenarnya bagaimana kita menempatkan perasaan itu seperti itu. Oke, mencintai seseorang adalah sesuatu yang fitrah begitu ya. Rasa cinta semua dimiliki oleh semua makhluk manusia begitu ya. Rasa cinta dimiliki oleh semua manusia, tergantung manusianya itu kemudian bagaimana menyikapi cinta yang tumbuh dari dalam dirinya begitu ya. Dari ungkapan-ungkapan makna dari buku ini yang Anda sebutkan tadi, pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini, lalu tergambar melalui sebuah cerita seperti apa? Iya. Jadi ceritanya ini kita spoiler sedikit ya Kak. Jadi ceritanya ini menceritakan satu orang yang betul-betul menganggap bahwa jadi ada satu tokoh utama yang sebenarnya dia tahu bahwa yang dia jalani itu salah, tapi karena dia selalu mengedepankan logikanya, toh ini saya tidak ngapa-ngapain dan sebagainya, sampai satu ketika ya hidayah itu ada. Dan di sini saya juga mau menyampaikan pesan bahwa jangan terlalu berharap pada manusia, utamanya mencintai seseorang itu biasanya saja, kalau perlu disimpan kalau belum waktunya untuk mengungkapkan. Nah, jadi waktu itu jadi dalam ceritanya saya ingin menitipkan pesan itu, jangan terlalu berharap pada manusia. Dan akhirnya hidayah ini menghampiri tokoh utama, dan kemudian disitulah puncaknya banyak cerita-cerita, banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan, dan itu betul-betul kode mungkin dari sang pencipta untuk si tokoh utama menjalani kehidupan dan memperbaiki niatnya. Nah, memperbaiki niatnya untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Wow, ini sebenarnya kisah-kisah tentang anak muda zaman sekarang. Iya, gitu betul. Ya. Ini memang patut banget untuk anak muda kemudian dibaca. Bagaimana kemudian membangun cinta yang ia miliki, tapi sejalan dengan apa yang ketentuan yang sudah ada, yang sudah muslim, saya Islami, muslim, untuk ya, muslim, betul. ya begitu ya. Ujungnya mereka nikah nggak nih? Oh, rahasia. Ini kan endingnya di sini kan menggantung kan, gitu itu sengaja. Jadi gitu. salah satu strategi untuk membuat pembaca penasaran itu adalah apakah itu juga berarti akan bersambung nanti bukunya?
nanti kita lihat. Oke, tapi ngomong-ngomong soal apa ya buku yang Anda tulis ini begitu ya. Ini sebenarnya diterbitkan di tahun lalu atau Tahun 2019. 2019 begitu ya. Iya. Sejauh ini sudah dicetak berapa banyak dan bagaimana respon bagi warga dari buku ini setelah diterbitkan? Iya, jadi kurang lebih hampir 500-an ya, 500-an lebih, dan responnya juga itu alhamdulillah saya sangat disupport. Waktu itu memang pada saat launching ini bukunya itu saya disupport langsung dari kampus karena saya masih jadi mahasiswa, bahkan sempat diliput media juga. Nah, jadi bahkan akhirnya pada saat awal-awal itu 300 cetakan pertama eksemplar itu langsung boom gitu. Karena memang saya strateginya bermain di media juga, kemudian promosinya bagus lah, pengenalannya ke orang-orang, ke teman-teman, apalagi saya punya organisasi yang memang menaungi itu. Saya masuk di organisasi Forum Lingkar Pena. Sekarang beberapa teman Anda sudah sempat kami hadirkan juga di sini. Iya, jadi alhamdulillah saya sangat disupport itu, dan respon teman-teman itu banyak testimoninya ada di Instagramnya khusus ini. Jadi sudah ada testimoni dan alhamdulillah responnya baik. Ketika kita berada dalam lingkungan yang satu hobi dengan kita, pastinya selalu penuh dengan dukungan begitu ya. Betul. Aku merindukanmu dalam keadaan khawatir, menanti suaramu di sepanjang malam tanpa rasa getir. Apa kau baik-baik saja? Ketika kamu membaca pesan ini, cepatlah menghubungiku kembali. Aku tak bisa tidur tanpa mendengar suaramu. Wow. Aku ingin suaramu menjadi pengantar tidurku. Suara lembutmu lah yang bisa meninambobokkanku. Jangan biarkan aku tertidur tanpa suaramu, karena tidurku tidak akan sama seperti kemarin. Mengertilah, mendengar suaramu membuatku merasa lebih nyaman. Kayaknya ada kata-kata surga begitu ya untuk kaum-kaum wanita begitu ya. Aduh. Atau apa sih namanya sosok imam ya, Iya, yang betul. sebagai sosok Imam. utama. Imam lelaki dan ya. Mira. Imam dan Mira. Oke. Menjadi menarik begitu ya bagaimana kisah cinta mereka di. Apakah ini sebuah kisah nyata atau hayalan fantasi Anda belaka begitu? Atau bagaimana kemudian bisa menciptakan alur cerita seromantis ini? Biasanya sih itu semua berdasarkan pengalaman begitu. Biasanya ya, biasanya. Oke, gimana? Jadi sebenarnya ini adalah rahasia penulis dan ini tidak pernah saya ungkapkan dimanapun. Jadi karena ini bisa dikatakan adalah hasil pengalaman, bisa jadi dari pengalaman. Saya belajar dari orang-orang sekitar saya. Oke, Ketika pengalaman teman-teman itu bukan cuma dari kita iya, gitu ya, betul. pengalaman dari orang lain. Dan yang juga bercerita kita kepada riset kita. ya, sebenarnya pengalaman dari teman-teman yang kemudian banyak yang menceritakan kisahnya. Kemudian ada juga bumbu imajinasi fiksi ya. Jadi sebenarnya ya setengah nyata setengah tidak. Setengah nyata setengah tidak begitu ya. Jadi- Jadi misterius ya. Iya, Anda selalu tokoh penuh- utamanya juga selalu banyak yang tanya, imam itu siapa? Siapa sih imam ini? Jadi Pasti itu kalangan rahasia. teman-teman Anda ini pasti banyak yang mulai kemudian Mencocologi. mencocologikan Benar begitu sekali. ya. Oke, baik. Menarik sekali begitu ya. Untuk berbicara dengan seorang penulis seperti Mulyana ini, pastinya kita ingin mengetahui juga bagaimana sebenarnya teknik menulis dengan baik. Apalagi Mulyana ini tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya ada banyak sekali penulis-penulis muda begitu ya, Forum Lingkar Pena. Nah, di sesi berikutnya saya perkhususkan untuk kemudian bagaimana menjadi penulis yang baik, tips dari seorang penulis muda ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Apapun yang pernah terjadi, janganlah disesali, sebab kita tidak akan pernah bisa kembali untuk memperbaiki. Hanya dengan berharap semoga masa depan bisa lebih baik lagi dari masa lalu. Mulyana Mursalim 2019. Wow, enak ya jadi seorang penulis. Apapun yang ingin kita tulis, ya tinggal kita tulis. Ya Iya, begitu. betul. Artinya penggalan kalimat-kalimat yang ingin kita keluarkan, yang ingin kita Sampaikan. tuliskan dalam sebuah buku, ya tinggal ditulis aja dan itu akan menjadi sebuah quote begitu bagi Ya, orang betul lain. sekali. Oke, ini adalah buku ketiga Anda dan Ya. dapat respon yang baik begitu di masyarakat menurut apa yang Anda sampaikan tadi begitu.
rencananya akan ada buku keempat dari Anda. Ya, betul Mungkin sekali. bisa sedikit rahasia dibagikan ke kita. Ini rencananya apakah masih novel-novel romance kayak begini atau seperti apa sih yang buku keempat yang Ya. akan Anda keluarkan ini? Rencana buku keempat karena saya sudah menantang diri saya dan itu berhasil menulis novel. Jadi buku keempat ini adalah lebih ke kumpulan quotes. Kumpulan Nah, quotes. iya, kata-kata yang motivasi, yang mungkin orang galau ketika membaca itu bisa tidak galau lagi. Dan itu banyak request dari media sosial saya karena saya main Instagram ya, bisa dicek di Oke. @mulyana.mursalim. Gak apa-apa sekalian ya, biar nambah-nambah followers ya. Ya, Oke. jadi banyak yang request kenapa tidak quotes-quotesnya dikumpulkan untuk menjadi satu buku, dan insya Allah ya tahun ini doakan Tapi semoga bisa quotes-quotes terbit. yang Anda paparkan, yang Anda tulis itu apakah memang sepenuhnya murni dari pemikiran Anda atau memang berdasarkan referensi-referensi yang Anda baca begitu? Kalau quotes itu Kak dari diri sendiri. Nah, jadi ada pengalaman misalnya turun hujan, tulis quotes tentang hujan, apa sih menurut perspektif saya. Oke, kita tantang. Aduh, Detik ini, tolong kamu tentang apa nih Kak? Anda membuat sebuah quotes. Ya, saya yakin di buku keempat Anda pasti masih ada di dalam pikiran Anda. Mungkin ya nggak apa-apa yang sudah Anda siapkan begitu ya. Boleh deh membuat sebuah quotes saat ini. Ya, Oke. sejatinya kita tidak saling meninggalkan, hanya saja sedang berbeda arah untuk meraih atau menempuh jalan yang mana. Jadi biarkan sejenak kita pergi untuk sementara, kemudian bertemu kembali dalam satu arah. Wow. Satu arah pernikahan Satu maksudnya. arah pernikahan. Wow, Jadi luar biasa. biarkan dulu kita pergi masing-masing meraih mimpi kita. Nanti kalau semua sudah mimpi-mimpi itu sudah kita capai, ayo kembali di satu arah itu ya pernikahan. Oke, baik. Amin ya. Amin. Saya yakin buku keempat yang Anda maksud itu yang kumpulan quotes-quotes atau bisa dibilang kata-kata bijak Ya, atau motivasi. saya yakin akan banyak penggemar juga begitu ya. Karena Amin. sebagian pembaca novel itu mereka sebenarnya mencari kalimat-kalimat Iya. yang kalimat-kalimat indah yang perlu penalaran lebih dalam lagi untuk mencerna sebuah kalimat tersebut gitu ya. Biasanya mereka juga upload atau foto kemudian dipasang di sosial media. Oh gitu. Itu sih. Oke. Ini targetnya kapan diselesaikan dan bisa diluncurkan kapan? Targetnya karena saya mau ke Jogja bulan Agustus, rencananya mau launchingnya di Jogja. Wow. Tapi kalau memang mau di Sulsel dibedah ya bisa lah karena masih. Oke, akan launching nggak sampai apa-apa, launching di Jogja, Jogja, insya Allah. dibedah di Sulsel begitu ya. Ya, mudah-mudahan lancar perjalanannya Amin. nanti ya. Oke. Anda sebagai seorang penulis, baru 3 buku yang Anda terbitkan, tapi saya yakin Anda sudah masuk dalam kategori penulis muda yang berbakat dan sukses Amin, begitu ya. Dalam beberapa kesempatan Anda kemudian juga diundang sebagai pembicara berbagi ilmu kepada para calon-calon penulis. Saya katakan sebagai calon-calon penulis karena saat ini banyak sekali bibit-bibit atau bakat-bakat anak muda zaman sekarang yang kemudian mulai tertarik untuk menjadi seorang penulis. Menjadi seorang penulis yang baik, bagaimana sebenarnya? Ya. Menjadi seorang penulis yang baik menurut versi saya itu adalah ketika kita tidak pernah berhenti menulis. Jadi coba kita konsisten. Nah, karena menulis itu Kak sebenarnya semua bisa menulis. Karena saya pernah juga sharing dengan beberapa orang dan memang kunci menulis itu hanya 3M, yaitu menulis, menulis, dan menulis. Oh, kirain memakai masker, menjauhi. Oh iya sama ya, sama ya. Oke. Oke, jadi seperti itu dan juga jadi seorang penulis yang baik itu yang pertama kita harus konsisten. Dan kedua itu kita memang harus niatkan bahwa jangan pernah menunda untuk memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, termasuk menulis. Nah, kalau orang Makassar bilang itu, saya Kak Gege itu senior saya bilang kalau pi itu identik dengan kegagalan, besok pi saya menulis, lain kali pi saya menulis. Jadi itu lama-lama itu akan
membuat kita tidak menulis. Jadi untuk menjadi seorang penulis yang baik itu ada quotes yang ingin saya sampaikan bahwa tulislah apa yang ada dalam pikiran teman-teman, jangan pikirkan apa yang teman-teman tulis. Artinya jangan terlalu mempersoalkan bahwa nanti tulisan saya jelek gimana dong, nanti tulisan saya tidak enak dibaca sama orang. Pokoknya menulis saja dulu apapun itu, entah itu quotes, puisi, cerpen. Nah, pokoknya tulis saja dulu karena akan ada waktu untuk memperbaiki. Misalnya typo, ada waktu untuk mengedit. Jadi sebenarnya tips untuk menjadi penulis itu ya pertama niatkan dengan baik, yang kedua harus konsisten, yang ketiga itu ya bergabunglah dengan organisasi atau lingkungan yang memang bisa mendukung passionnya kamu, karena kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan teman-teman untuk sharing. Jadi seperti itu sih, dan jangan lupa untuk niatkan, konsisten, dan cari teman yang bisa mendorong bakat menulis kita. Itulah. Hujan yang jatuh mengenai kerikil kecil itu tidak butuh waktu yang lama untuk kemudian bisa membelah kerikil itu, Betul. gitu ya. Yang itu penting artinya kita lakukan secara terus-menerus. Sesuatu yang pertama kali biasanya tidak sempurna. Iya, betul. Tidak ada yang sempurna ketika baru pertama kali, begitu ya. Tapi ketika diasah terus-menerus akan menjadi lebih baik lagi, begitu ya. Wow, luar biasa. Jadi karena kadang saat ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu menunda-nunda. Iya, betul. Seperti yang dikatakan tadi, menulis. Menulis. Jadi menulis aja dulu, nanti nanti ada saatnya kemudian tulisannya sudah mulai bagus dan lain-lain kayak Jangan gitu. takut untuk memulai. Nah, karena menulis itu adalah sebuah keberanian. Tapi menurut Anda sebagai seorang penulis muda, apakah penulis saat ini memang mendapat tempat atau panggung, diberikan panggung yang besar begitu untuk pemangku kepentingan? Artinya sebagai seorang penulis itu ada masa depan yang cerah, atau seperti apa sih pandangan Anda sebagai seorang penulis muda? Ya, saya pernah, saya lupa siapa yang mengatakan ini, kalau mau jadi orang kaya jangan jadi penulis. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang abadi, yang selalu dikenang oleh banyak orang, maka menulislah. Jadi kita tinggal memilih apa. Kalau ketika kita berbicara ya seperti ini, kita akan dikenal. Oh, itu Mulyana. Tapi kalau kita menulis, maka kita akan dikenang. Jadi kita tinggal memilih apakah kita memilih untuk dikenal atau dikenang. Jadi sebenarnya itu. Dan untuk pertanyaan kakak tadi, apakah penulis ini mempunyai tempat sudah? Kalau saya saat ini panggung, ya panggungnya ya, karena ya betul, karena sudah acara-acara tertentu, pameran dan lain-lain kayak gitu. Ya, saya pikir sudah cukup karena banyak event-event yang memang menghadirkan penulis, kayak di Makassar itu ada MIWF, nah Makassar International Jadi banyak ya, dan banyak juga di daerah-daerah ada event-event tertentu untuk beberapa penulis, temu penulis dan sebagainya. Mungkin karena pandemi ini ya, meskipun itu harus terjadi lewat virtual dulu. Oke, kebersamaan kita dibatasi oleh waktu. Iya. Aduh, sudah mulai puitis ya kan? Aduh, ketularan ini ya. Oke, pesan penting apa yang Anda ingin sampaikan kepada pembaca maupun penulis? Iya, pesan saya kepada para pembaca novel Cinta Dalam Naungan Tuhan, ya saya ingin berterima kasih dulu sudah disupport ya, buku ini sudah disupport, banyak yang beli, banyak yang minati. Nah, pesan saya untuk teman-teman di luar sana, siapapun bisa jadi penulis. Nah, jadi jangan pernah ragu untuk mencoba, pokoknya beranikan diri untuk menulis karya dulu, persoalan jelek tidaknya itu belakangan, karena menulis adalah sebuah keberanian, jadi kita harus berani untuk memulai. Dan pesan saya untuk kepada seluruh teman-teman pemuda bahwa ya pemuda itu tidak afdol ketika dia tidak mempunyai karya. Nah, jadi ayolah kita berkarya berdasarkan bidang kita masing-masing, di seni, di tulisan dan sebagainya. Karena saya yakin bahwa pemuda yang ideal itu, atau pemuda yang produktif adalah pemuda yang bisa menghasilkan karya. Seperti itu kan. Dipertanyakan kepemudaannya, kalau ini pemuda produktif ini enggak sih, mana karyanya, seperti itu. Menulis tidak membuat kita menjadi kaya, tapi menulis membuat kita menjadi abadi. Wow, biasa ya. Ketika suatu saat nanti sudah tidak ada di dunia ini, bukunya masih tetap ada, dan pemikiran-pemikiran yang ada dalam buku ini masih ada di dalam pikiran orang lain. Wow, luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan buku-buku dari Mulyana Mursalim? Ya, silahkan pesan di Instagramnya @cintadalamnaungan Tuhan. Bisa juga pesan di Instagram saya mulyana.mursalim. Silahkan di follow. Nah, di situ teman-teman bisa klik link untuk langsung order. Jadi sistemnya masih pre-order, dan juga ada beberapa toko buku sih di dunia ilmu, ada di Makassar. Tapi saya kayaknya sudah tidak ada di sana, habis stok. Jadi kita akan cetak lagi.
sudah berbagi ilmu, sudah berbagi informasi. Terima kasih kami ucapkan sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Sukses Mulyana Mursalim, seorang penulis muda yang saat ini sudah bisa dikatakan penulis sukses begitu ya. Terima kasih Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti mengucapkan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Selamat beraktivitas, semoga sukses dan sampai jumpa.